Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'du. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Bila seandainya kita mendapatkan woro-woro atau mendapatkan pengumuman bahwa ada sebuah undian semisal yang bila orang yang memenangkan undian tersebut akan diberikan uang seumur hidup, dipenuhi kebutuhannya seumur hidupnya, dan diselesaikan masalahnya dalam selama ia hidup, maka kira-kira kita mendapatkan woro-woro tersebut, apakah kita ingin mengikutinya? Pasti banyak di antara kita ketika mendapatkan pengumuman yang membuat permasalahan kita hilang, yang mendatangkan rezeki bagi kita, pasti banyak yang akan mengikutinya. Allah Subhanahu wa ta'ala padahal telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa selayaknya kaum-kaum terdahulu berpuasa, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita puasa itu pada dasarnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu ganjarannya bukan hanya sekedar pahala. Di dalam surat At-Tolaq Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyelesaikan permasalahannya atau mencarikan jalan keluar, memberikan jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka para jamaah sholat subuh rahimakumullah, hakikatnya puasa yang Allah wajibkan kepada kita semua selaku orang-orang yang beriman itu bukan hukuman, namun adalah kasih sayangnya Allah kepada umatnya yang diridhoinya. Karena sejatinya bila kita bertakwa, Allah sudah menjanjikan bahwasannya segala permasalahannya akan dicarikan jalan keluar atau diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini kula panjenengan sedaya gadah keimanan di dalam hati kita. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita semua. Maka hendaknya kita yang mengaku sebagai umatnya melantunkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada sejatinya Allah beserta malaikatnya, Allah menghargai makhluknya, yaitu Rasul kita, dan malaikat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis dalam kitab Bulughul Maram. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahati. Bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kamu durhaka kepada ibu-ibu kalian. Wa wa'dal banati, dan mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Wa ma'nan wahatin, serta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga menyuruh kita untuk tidak mudah meminta-minta atau menahan sesuatu yang menjadi hak orang lain atau pelit. Wa kariha lakum qila wa qala, dan membenci di antara kita berdasarkan katanya dan katanya. Wa kasratu su'ali, dan banyak bertanya-tanya atau banyak meminta-minta. Wa idha'atul mali, serta menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan harta. Hari ini kita sampai pada pembahasan wa kasratu su'ali. Di dalam syarah Sahih Muslim, syarah niku adalah penjelasan dari hadis. Jadi kalau kula panjenengan menemukan sebuah hadis, hadis itu riwayatnya siapa? Contoh riwayatnya Imam Muslim misal, itu nanti Imam Muslim yang sudah menuliskan hadisnya, hadis tersebut dijelaskan oleh ulama yang lain. Penjelasan tersebut disebut dengan syarah. Jadi syarah niku adalah penjelasan. Di dalam syarah Sahih Muslim, bahwasannya yang dimaksud dengan kasrotu niku tegasipun banyak. Kasrotu su'ali, soal itu artinya meminta-minta atau mengemis. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi, as-su'al itu artinya bisa diartikan sebagai banyak mengemis, banyak bertanya masalah fikih pada hal yang belum terjadi, dan itu berpotensi memberatkan diri. Selanjutnya banyak bertanya hal yang tidak manfaat mengenai keadaan orang lain, tujuan hanya untuk mencari aib orang lain dan menelusuri kejelekannya. Panjenengan ngertos Bani Israil Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran surat kedua itu ada namanya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Ini berdasarkan kisah di masa lalu ketika Bani Israil disuruh untuk menyembelih sapi betina oleh nabinya. Bukannya Bani Israil itu langsung sami'na wa ata'na untuk menyembelih sapi tersebut, namun Bani Israil justru kasratu soal, banyak bertanya. Sapinya seperti apa? Oh, sapinya yang perempuan tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Terus warnanya apa? Oh, warnanya kuning keemasan. Dan itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Dan akhirnya singkat cerita, karena Bani Israil itu kebanyakan bertanya, padahal syariatnya sudah jelas agar mereka untuk menyembelih sapi betina, dan kebanyakan tanya, akhirnya sapi tersebut hampir saja tidak dapat. Karena yang awalnya spesifikasi yang diminta hanya sekedar sapi betina, jadi sapi betina yang demikian. Oleh sebabnya para jamaah sholat subuh rahimakumullah, seperti yang dijelaskan dalam Imam Al-Qurtubi, bahwasannya arti dari kasratu su'al itu adalah banyak bertanya masalah fikih pada hal yang belum terjadi.
Dan para ulama itu kurang menyukai hal-hal seperti ini. Bahkan ada yang menjelaskan maksudipun menanyakan fikih yang belum terjadi ini seperti apa. Jadi kita itu sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, bila kita sudah disyariatkan sesuatu, maka bila tidak ada penjelasan lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ibadah tersebut, maka bila ibadah tersebut ringan, jangan ditanyakan. Contoh umpami kula panjenengan sholat subuh. Sholat subuh syariatipun 2 rakaat. Terus ujuk-ujuk enten tiyang umpami kula misal tanglet. Loh, kok sholat subuh cuma 2 rakaat? Gak kurang ah. Pas semangat ibadah iki posisine pas siam. Tak tambah dados 3 ngono ketoke apik. Nah itu jangan. Bila kita mengacu pada pembahasan Sahih Muslim, bahwasanya kasratu soal itu jangan meminta-minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nas." Jika seseorang meminta-minta atau mengemis pada manusia, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, hingga datang hari kiamat, laisa fi wajhi mas'atul lahmi, maka bila dia tidak bertobat dari mental mengemisnya itu tadi, dia ketika di hari kiamat di wajahnya itu tidak ada daging. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama yaqumlu al-jamra." Barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bila kita melihat teks hadis ini secara lengkap, maksudnya adalah teks hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Bila kita melihat redaksi lengkapnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama melarang untuk durhaka kepada orang tua, mengubur anak perempuan. Selanjutnya kikir, ya, melarang untuk kikir, melarang untuk membenci seseorang tanpa dasar, dan dilanjutkan melarang untuk banyak bertanya atau meminta-minta. Maka hal-hal yang di dalam hadis ini pada hakikatnya ini adalah hal buruk yang bisa terjadi di masyarakat. Hal buruk yang bisa terjadi di masyarakat. Seperti yang pernah kita sampaikan pada sesi yang lalu, bahwasannya bila kita kadang-kadang memberi sesuatu kepada seseorang yang tidak paham bahwasanya seseorang itu adalah orang yang kita tolong, bisa saja orang yang kita tolong tersebut menganggap pemberian kita itu sebagai kewajiban. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang hal tersebut. Kita memang harus saling membantu, tapi kita sebagai seorang muslim itu juga harus menyadari kita jangan mental meminta-minta. Kita harus ikhtiar dulu. Perkara nanti kita ditolong sama orang itu urusan belakangan, tapi yang penting kita jangan minta-minta terlebih dahulu. Dan perkara meminta-minta atau mengemis ini di dalam hadis yang lain mengibaratkan bahwasanya orang yang meminta-minta padahal dia mampu, itu seolah-olah bagaikan orang yang mencakar wajahnya sendiri. Al-mas'alatu kadun yakadu biha ar-rajulu wajhah. Meminta-minta adalah seperti seseorang yang mencakar wajahnya.
illa an yas'ala ar-rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu, kecuali bila ia meminta-minta kepada orang yang berwenang untuk dimintai, seperti penguasa atau pada perkara-perkara yang hal itu butuh dan tidak bisa kita lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Oleh sebabnya para jamaah rahimakumullah, dalam pembahasan hadis pada hari ini, sejatinya kita sebagai seorang muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita menjadi umat muslim yang bermartabat, menjadi umat muslim yang bermartabat. Bermartabat itu menurut Rasulullah bagaimana? Bermartabat itu adalah yang pertama memiliki akhlakul karimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka hadis ini dengan harrama alaikum uququl ummahati, bahwanya Rasulullah mengharamkan untuk durhaka kepada orang tua, dan itu perkara akhlak. Dan selanjutnya makin ke belakang hadisnya, seperti wakariha lakum qila waqala wa kasratu su'ali, itu adalah hubungan sesama manusia. Jadi akhlaknya baik dan hubungan sesama manusia juga baik. Mohon maaf bila seandainya ada salah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.